Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Restu Faizah dari Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan untuk teknik gempa, dan pada kali ini saya akan menyampaikan tema tentang mengukur kekuatan gempa. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu hal yang harus kita lakukan yaitu mengukur kekuatan gempa, dan kita bisa mendapatkan ukuran kekuatan gempa itu 3 macam ya. Ada skala Richter, kemudian ada MMI, ada juga percepatan batuan dasar. Nah, kali ini saya akan menyampaikan dahulu kenapa kita harus mengukur kekuatan gempa. Nah, ketika ada gempa, kemarin sudah kita sampaikan bahwa ketika ada gempa itu disebabkan adanya pelepasan energi yang terjadi di dalam bumi ya. Misalnya di sini terjadi pelepasan energi, maka akan menimbulkan gelombang ya. Nah, gelombang ini akan dipancarkan sampai ke permukaan. Nah, ketika gelombang ini sampai ke permukaan, maka kalau kita memiliki bangunan di sini, maka gelombang ini nanti juga akan mengalami dilanjutkan sampai dia menyentuh ke bangunan dari bawah sini ya, dari bawah. Nah, ini biasanya gempa diukur di atas permukaan batuan dasar ya. Jadi kalau kita mengukur kekuatan gempa menggunakan akselerograf ya, kita biasanya diletakkanlah alat itu di atas batuan dasar, di atas batuan yang dimana di sini adalah tanah keras ya. Nah, kemudian dia akan mengenai bangunan dan menggoyangkan bangunan, dan hal itu bisa mengakibatkan bangunan itu runtuh ya. Nah, kita di teknik sipil itu harus mendesain bangunan ini supaya dia tangguh. Ketika terdapat gempa ini, maka dia mampu bertahan ya. Oleh karena itu kita harus mendeskripsikan ya, memiliki ukuran kekuatan gempa itu yang nanti akan kita gunakan sebagai pembebanan ya, sebagai beban gempa yang akan kita bebankan kepada struktur itu, supaya struktur itu ketika mendapatkan gempa sebesar yang beban gempa rencana itu, dia masih memiliki ketangguhan dan tidak runtuh ya. Nah, beberapa kekuatan bangunan ini yang pertanyaan yang paling penting itu berapa kekuatan gempa di bawah bangunan ini ya. Jadi untuk teknik sipil kita memang yang kita butuhkan itu bukan besarnya energi yang dilepaskan di sini, karena gelombang gempa atau energi gempa yang di sini kemudian disebarkan sampai ke permukaan tanah ini melewati berbagai lapisan tanah. Jadi pada titik yang satu ini, kemudian di titik yang berikutnya tentunya akan memiliki kekuatan gempa yang berbeda-beda karena tergantung dari lapisan tanah yang dilewati ya. Kalau dia kemudian energi gempa itu merambat melalui tanah yang lunak misalnya seperti ini, maka tentunya dia akan mengalami amplifikasi ya. Energi gempa itu menjadi semakin besar. Nah, sehingga ukuran kekuatan gempa yang dilepaskan atau skala Richter itu tidak bisa digunakan untuk mendesain bangunan ya. Nah, coba kita akan melihat kembali satu persatu. Nah, jadi kita kemarin sudah menyampaikan bahwa ada 3 kekuatan gempa yang biasanya didefinisikan ya. Yang pertama berdasarkan energi yang dilepaskan yang disebut dengan skala Richter. Yang kedua, ini juga tidak bisa digunakan untuk desain bangunan. Karena apa? Karena MMI atau Modified Mercalli Intensity ini didasarkan pada tingkat kerusakan, subjektivitas ya. Jadi yang dipakai untuk menentukan kekuatan gempa dengan MMI atau intensitas ini adalah respon objek. Apakah orang yang ini merasakan atau tidak ya. Kemudian kerusakannya yang terjadi seberapa. Apakah barang-barang yang ada di gedung itu jatuh atau tidak, seperti itu. Padahal ini tidak bisa menggambarkan karena
kerusakan itu tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan gempa ya, tapi juga kekuatan bangunannya ya. Jadi oleh karena itu MMI ini juga tidak bisa digunakan untuk pendesainan bangunan tahan gempa. Nah, kemudian yang ketiga, inilah yang bisa kita gunakan sebagai dasar pembebanan gempa pada perancangan struktur, yaitu berupa percepatan permukaan tanah, yaitu percepatan permukaan tanah yang ada di bawah bangunan. Nah, sehingga ketika ada gempa, kita perlu mengukur percepatan muka tanah yang ada di bawah bangunan itu berapa. Ya. Dalam hari ini kita biasanya menggunakan suatu percepatan dengan satuan gravitasi atau meter per detik kuadrat ya, atau kita sebut dengan Peak Ground Acceleration atau PGA ya. Nah, ini yang kita butuhkan ya. Mungkin sedikit gambaran untuk skala Richter. Ini menggambarkan energi yang dilepaskan di pusat pertama kali terjadinya pelepasan energi ya. Nah, sebagai gambaran ini menurut Bruce Abbott itu energi gempa 2 skala Richter itu ternyata besarnya setara dengan energi 60 bom yang diledakkan bersama-sama. Luar biasa. Makanya bangunan besar pun bisa rusak ya. Kemudian energi gempa 6 skala Richter, ini yang dari 2 menjadi 6 itu kan cuma 3 kali ya. Ternyata energinya berlipat-lipat. Yang tadinya cuma 60 bom, ini 60 juta bom ya. Padahal skala Richternya hanya lipat 2. Kemudian yang 9 skala Richter, yaitu kalau dari 2, 6 dan ini 9 ya hanya 1,5 kalinya dari 6. Ternyata juga energinya itu berlipat-lipat menjadi 2 triliun bom diledakkan bersama-sama ya. Nah, jadi ini energi yang ada di pusat gempa. Sampai ke permukaan apakah seperti ini? Tidak ya. Sampai ke permukaan energi ini akan berkurang. Bisa juga bertambah ya, tergantung dari lapisan permukaan tanah yang dilewati ya. Kalau dia melewati tanah yang keras, dia akan mengalami penurunan ya. Jadi ini ada amplifikasi. Di dalam SNI pembebanan gempa atau SNI 1726 tahun 2019, nah ini juga diakomodasi dengan suatu koefisien amplifikasi ya, yang besarnya itu tergantung dari jenis tanah. Ya, jadi jenis permukaan tanah dan seterusnya ya. Karena ini akan menentukan penurunan maupun penaikan dari energi gempa yang sudah dilepaskan di pusat gempa. Nah, rumus dari energi gempa skala Richter dalam skala Richter adalah E sama dengan 10 pangkat ya, 11,4 ditambah 1,5 R, di mana E ini adalah energi yang dilepaskan di pusat gempa ya. Kemudian R-nya ini adalah skala Richter ya. Saya sudah coba menghitung ya. Untuk E9, jadi energi yang dilepaskan untuk gempa 9 skala Richter itu besarnya adalah 7,943 kali 10 pangkat 24 ya, dalam satuan Hertz atau Dyne cm. Sementara yang energi yang dilepaskan oleh gempa 6 skala Richter itu besarnya adalah 2,512 kali 10 pangkat 20. Ternyata kalau saya bagi hasilnya adalah 31.000 sekian ya. Ternyata ya luar biasa ya, dengan peningkatan gempa dari 6 ke 9 artinya hanya 1,5 kalinya itu energinya itu bisa menjadi 31.000 kali ya. Ini menggambarkan energi yang ada di pusat gempa. Nah, sekarang bagaimana dengan MMI? MMI atau Modified Mercalli Intensity. Nah, ini menggambarkan respon objek, klasifikasi kekuatan atau goncangan gempa yang didasarkan atas efek yang terekam ya. Jadi yang ada di lapangan itu seperti apa? Meliputi respon objek ya. Respon objek itu misalnya kalau ada gempa 1 MMI misalnya, itu tidak ada barang yang jatuh, ini dikatakan begitu ya. 1 MMI itu tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang ya, misalnya sangat tenang kayak gitu ya. Nah itu
atau mungkin oleh makhluk binatang-binatang tertentu yang merasakan. Kalau MMI 2 itu getaran dirasakan oleh beberapa orang atau benda-benda ringan yang bergantung, bergoyang sedikit gitu ya. Itu 2 MMI. Kalau 3 MMI ini sebenarnya detailnya itu ada banyak ya, tetapi ini saya rangkumkan secara sederhana. Kalau 3 MMI itu getaran dirasakan nyata dalam rumah ya. Orang merasakan benar ini ada getaran, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Ya. Jadi ini berarti kalau objeknya merasakan seperti ini, maka kategorinya adalah 3 MMI. Kemudian kalau pada siang hari dirasakan oleh orang banyak ya, orang banyak dalam rumah, di luar rumah, kemudian ada gerabah yang sampai pecah, pintu berderi dan dinding berbunyi, itu masuk ke MMI 4 dan seterusnya ya. Jadi ini kita lihat kalau MMI 12, jadi MMI itu ada 1 sampai 12 ya. Kalau sudah terbesar ini maka hancur sama sekali ya. Oh, kalau sudah hancur, rumah-rumah pada hancur, tanah bergelombang ya. Kemudian pemandangan gelap, benda-benda terlempar ke udara, wah luar biasa ya, ini mungkin sudah mendekati kiamat ya. Nah, jadi kalau gempa Jogja tahun 2006 itu kemungkinan masih MMI 5 ya. Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk. Orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti ya. Dan ini masih banyak yang terjadi seperti ini. Nah, MMI ini kita lihat hanya berdasarkan respon objek ya. Jadi ini subjektivitas sekali dan tidak bisa diukur dalam angka ya. Jadi ini benar-benar tidak bisa kita gunakan sebagai standar, sebagai pembebanan ya dalam perancangan bangunan tahan gempa. MMI menurut BMKG kemudian disederhanakan menjadi dari 12 ini ya, dari 12 oleh BMKG disederhanakan menjadi 4 yang disebut dengan skala intensitas gempa bumi atau SIG BMKG ya. Ini juga sudah disederhanakan dan ada relate-nya antara SIG dengan MMI. Nah, sekarang apa itu kekuatan gempa yang akan kita gunakan untuk perancangan bangunan tahan gempa, yaitu yang kita sebut dengan PGA atau Peak Ground Acceleration. PGA ini merupakan percepatan tanah puncak ya, percepatan tanah maksimum ya ketika ada gempa ya di bawah bangunan ya. Jadi ketika mau membangun di suatu lokasi, kita akan mencari tahu dulu percepatan muka tanah yang ada di bawah bangunan itu paling besar berapa, puncaknya berapa. Nah, ini dalam satuan gravitasi atau meter per detik kuadrat ya. Nah, inilah yang digunakan untuk perancangan struktur. Contohnya ini adalah akselerogram atau riwayat gempa dari gempa Kobe. Di sini memiliki PGA 0,59 ya. Kita lihat gempa Kobe ini grafik time history atau akselerogram dari peristiwa gempa ya, riwayat terjadinya gempa Kobe. Di sini percepatan sumbunya menunjukkan percepatan muka tanahnya, sumbu X menunjukkan waktu di dalam detik ya. Nah, kita lihat gempa Kobe ini terjadi sekitar 20 berapa detik ya, 22 mungkin ya, sekitar 22 detik dan memiliki percepatan puncak muka tanah atau PGA-nya sekitar 0,59 ya. Kita lihat ini paling tinggi ini adalah 0,59. Nah, inilah yang akan kita butuhkan ya untuk perancangan bangunan tahan gempa. Kemudian gempa Jogja yang terjadi tahun 2006 memiliki riwayat seperti ini ya, riwayat time history seperti ini. Gempa Jogja terjadi sampai sekitar 60 detik ya, di sini 60 detik. Kemudian memiliki PGA besarnya 0,26 ya. Ini sekitar seperti itu ya di sini ya, sekitar 0,26. Jadi setiap gempa memiliki karakteristik yang beda ya. Gempa Kobe PGA-nya besar tapi waktunya sebentar. Sedangkan gempa Jogja PGA-nya relatif lebih kecil tapi terjadinya lama ya. Jadi tentu saja juga ini masing-masing menuntut suatu ketahanan yang spesifik dari bangunan tahan gempa. Nah, masing-masing gempa memiliki memiliki
riwayat pembebanan, riwayat waktu yang berbeda-beda, masing-masing memiliki karakteristik. Ada yang frekuensinya tinggi, ada yang frekuensinya rendah, ada yang PGA-nya tinggi, ada yang waktu berlangsungnya lama dan sebagainya. Nah, inilah nanti akan menjadi dasar dari pembebanan bangunan tahan gempa. Cara pembebanannya bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Nah, sedikit ilustrasi ya. Ketika terjadi gempa, maka energi ini akan diteruskan ya, dirambatkan sampai ke bawah permukaan tanah, dan inilah yang akan kita ukur ya, yang akan kita ukur. Nah, cara mengukurnya sudah diakomodasi di dalam SNI, yaitu ada peta parameter gerakan tanah S1, yaitu S1 itu menunjukkan parameter percepatan tanah pada waktu 1 detik ya, waktu 1 detik. Kemudian ada juga nanti kita akan membuat ada yang 1 detik, ada yang 2 detik ya. Nanti kemudian akan digambarkan dalam sebuah respon spektrum ya. Respon spektrum ini akan bisa menunjukkan berapa respon maksimum dari struktur ketika dia dikenai suatu gempa tertentu ya. Gempa tertentu, tetapi untuk kemudahan maka SNI sudah memberikan kemudahan, yaitu bisa mencari respon spektrum itu bahkan secara online ya. Ini kalau kita klik dari RSA Cipta Karya ini, kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Contohnya ini adalah suatu kota ya, di Ambon kalau tidak salah ya. Ini jadi respon spektrum kota Ambon. Ini diambil dari perhitungan dari PGA tadi ya. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan jelaskan bagaimana kita bisa membuat spektrum respon ini yang nanti akan kita gunakan untuk pembebanan di dalam desain bangunan tahan gempa ya. Saya rasa itu untuk sesi ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.